kami mau memuji Tuhan sesuai dengan temanya, dosa dapat dihapus. What can wash away my sin? Nothing can the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that make me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darah Sang Penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Dosa banci isasap, alu darah Yesus ngenca, pertendin tak terkelin, alu darah Yesus ngenca. Oh, darah Tuhanku, darah si badia, tendiku terkelin, alu darah Yesus ngenca. Mari kita berdoa. Kami mengakui setiap kali kami membaca kitab suci, hanya Engkaulah yang dapat menjelaskannya. Apalagi mengenal Yesus. Tidak mungkin kami mengenal Yesus kalau bukan Bapa di surga, kalau bukan Roh Kudus yang menyatakannya. Kami rindu supaya Bapa di surga, Roh Kudus mengajari kami, sehingga kami dapat mengenal Yesus yang diceritakan di dalam Markus pasal 15 ini. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan kami, yang melayani kami dan yang telah mengampuni dosa kami. Amin. Amin. Mari kita membaca Markus pasal 15. Ya, Markus 15 ayatnya yang pertama. Sudah buka ya, Markus pasal 15. Kita baca ayat 1 sampai ayat 5. Ya. Kita sudah terbiasa dengan membaca dan apa yang diceritakan dalam bagian kitab suci itu. Ya. Mari kita lihat. Nanti kita coba apa yang dikatakan oleh Markus dalam ayat 1 sampai ayat 5 mengenai Yesus. Judulnya Markus 15, Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau."
Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Kalau sampai di sini kita baca, apa yang bisa kita mengerti waktu kita membacanya? Mungkin kalau ayat pertama ya, pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Jadi mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Yang pertama ya pasti kita bisa berbicara soal waktu pagi-pagi. Ya ini hari Jumat ya. Jadi pagi-pagi benar imam-imam, pejabat-pejabat, ahli-ahli Taurat, seluruh mahkamah agama. Rupanya di dalam zaman itu ada imam-imam. Karena di dalam kitab Nabi Yesaya kita jumpa imam ya yang menyerahkan persembahan ke hadapan Allah. Apalagi tua-tua. Jadi di dalam agama orang Yahudi muncul lagi sudah tua-tua. Dan muncul lagi ahli-ahli Taurat. Ya, ini kemungkinannya sudah mulai kitab Nabi Esra ya. Sesudah pembuangan pulang mereka dari Babylon, keluarlah ahli-ahli Taurat lagi. Dan seluruh mahkamah agama. Ya. Jadi ada kesepakatan mahkamah agama ini ya. Kemungkinannya ini orang-orang dari Saduki ya, itulah lebih banyak anggotanya. Jadi kita bisa mengenal imam-imam, tua-tua, ahli Taurat, dan seluruhnya mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Sehati ya. Ya, kalau dalam bahasa yang lain sudah merencanakan ya. Mereka membelenggu Yesus. Kesepakatannya apa? Lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Jadi sekarang dari pemimpin agama di Bait Allah menyerahkannya kepada pemimpin pemerintahan Rom, itulah Pilatus. Itu yang kita mengerti dalam ayat 1. Ayat 2, Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Apa sebabnya muncul pertanyaan Pilatus ini kepada Yesus enggak diungkapkan? Karena Markus hanya mau menceritakannya bahwa Pilatus itu bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Jadi diiyakannya apa yang dikatakan oleh Pilatus ya. Engkau sendiri telah mengatakannya. Makanya Yesus adalah raja orang Yahudi. Ayat 3. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Di sini tidak diungkapkan tuduhan apa ya. Makanya karena Markus tidak mau menceritakan apa dituduh, hanya dia mau mengungkapkan bahwa mereka banyak mengungkapkan tuduhan terhadap Yesus. Ayat 4. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Jadi Pilatus melihat Yesus tidak menjawab. Jadi imam-imam bisa menuduh, Pilatus hanya bertanya tentang apakah engkau orang Yahudi. Sekarang tuduhan yang memberatkan Yesus yang diajukan oleh imam-imam itu semua tidak ada yang dijawabnya. Lihat betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tidakkah engkau memberi jawab? Ayat 5. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Sehingga Pilatus merasa heran.
Karena umumnya orang berusaha membela. Ini bisa kita tahu kenapa Yesus tidak menjawab. Karena itu sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 7. Ya, Yesaya 57 ayat 7 itu begini bunyinya. Ya, Yesaya 53 itu begini bunyinya. Waktu siapa namanya itu, sida-sida dari Ethiopia itu, ini yang pas dibacanya di dalam Kisah Para Rasul, ya. Ya, ini jawabnya. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Ya. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Ya, sehingga kenapa Yesus tidak membuka mulutnya? Karena dia sedang menggenapi, ya, nubuatan tentang dirinya, bahwa dia seperti anak domba yang keluh di depan orang-orang yang mengguntingi bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Maka pantaslah Pilatus heran, kok enggak mau dia menjawabnya? Karena dia sedang menggenapi apa yang dikatakan tentang dirinya, sehingga dia tidak membuka mulutnya. Itu yang bisa kita mengerti. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Karena Yesus sedang menggenapi Nabi Yesaya 53 ayat 7. Dia seperti anak domba yang keluh, dan dia tidak akan membuka mulutnya. Dia tidak berusaha untuk menyatakan pembenaran dirinya. Baik, inilah yang pertama bisa kita lihat. Ayat 6. Tetapi menjadi kebiasaan. Ini topiknya yang lain, yaitu Yesus dijatuhi hukuman mati. Ya. Itu beranjaknya dari ayat 6. Ya, jadi di hadapan Pilatus, kata kuncinya tadi, engkaukah raja orang Yahudi? Maka Yesus tidak menyangkal, tetapi mengatakan engkau sendiri telah mengatakannya. Sekarang ayat 6, itu ceritanya ke bawah, Yesus dijatuhi hukuman mati. Jadi sebelum kita masuk ayat 6, dua hal bisa kita mengerti ayat 1 sampai ayat 5, ialah pagi-pagi benar pada hari Jumat itu. Baru Yesus menjawab Pilatus, engkau telah mengatakannya, mengenai apakah engkau raja orang Yahudi. Tetapi tuduhan yang diungkapkan oleh imam-imam itu Yesus tidak menjawabnya. Ya, karena dia sedang menggenapi apa yang dikatakan tentang dirinya. Sebenarnya bisa diketahui oleh imam-imam itu kalau dia mau, bahwa memang mengenai Yesus tidak akan membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya. Makanya Pilatus dikatakan menjadi heran kenapa Yesus tidak membela. Tetapi waktu Pilatus bertanya kepada Yesus, engkaukah raja orang Yahudi? Yesus bersedia menjawabnya. Tetapi kalau tuduhan yang disampaikan oleh imam-imam kepadanya, Yesus tidak menjawabnya karena dia sedang menggenapi apa yang dikatakan oleh kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-7, sehingga Pilatus menjadi heran karena dia mungkin tidak tahu ayat itu. Ayat 6 itu bagian 6 sampai 15, Yesus dijatuhi hukuman mati, ya. Ayat 6. Telah menjadi kebiasaan
untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Jadi ini menurut permintaan orang banyak. Itu sudah menjadi kebiasaan. Saya ulangi, ayat 6. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dah ada keluh kita ya. Makanya nanti waktu ditanya Pilatus, yang manakah kalian mau? Katanya ya harus pendapat orang banyak. Kebiasaan, ini hari raya yang biasa mereka hari raya Paskah, ada kebiasaan mereka. Yang 7. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Ayat 7, saya ulangi. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Ayat 7 menceritakan tentang keadaan Barabas. Ya. Jadi keadaan Barabas itu sedang dipenjarakan bersama dengan mereka. Jadi ayat 7 menceritakan Barabas inilah orang yang berdosa ya. Karena itu harus dijatuhi hukuman mati pada hari raya Paskah itu. Ayat 8. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Maka datanglah orang banyak ya. Tahu alasannya kenapa orang banyak? Karena kebiasaan ini berlaku, yaitu kalau orang banyak meminta. Ya kan itu tadi ya. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Maka si penulis ayat 8. Maka datanglah orang banyak. Lanjutkannya. Meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Itulah ayat 8-nya. Ayat 9. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Apa yang kita tahu dalam ayat 9 ini? Ayat 9 ini Pilatus secara tidak langsung sudah mengakui. Saya baca ya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini? Jadi dalam ayat 9 ini, Pilatus sudah mengakui bahwa Yesus itulah raja orang Yahudi yang sedang disalibkan. Ya, itu hebat ya. Ya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Ayat 10. Simpan dalam hati kita ya, karena tadi kebiasaan ini berlaku dari permintaan orang banyak. Ayat 11. Tetapi imam-imam kepala, ayat 10. Ia memang mengetahui. Jadi Pilatus ini ayat 9 juga Pilatus, ayat 10 juga Pilatus. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Entah dari mana Pilatus tahu, Markus tidak mengungkapkannya. Tetapi si penulis mengungkapkan bahwa Pilatus ini tahu bahwa orang imam-imam ini telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ya. Jadi Pilatus mengerti orang-orang beragama Yahudi pada waktu itu. Begitukah?
Ya, jadi orang-orang beragama Yahudi pada waktu itu, termasuk tadi mulai dari imam-imam, termasuk ahli Taurat, termasuk mahkamah agamanya. Pilatus tahu bahwa mereka ini memiliki tabiat dengki terhadap Yesus. Dan karena dengki itulah makanya dia menyerahkannya kepada Pilatus. Berarti Pilatus mengetahui kebenaran Yesus. Begitu kita bisa menafsirkannya kah? Ya, tapi Pilatus mungkin tidak berani menegakkan kebenaran. Karena apa? Karena sudah ada kebiasaan. Ya, jadi ada kebiasaan dan ada kebenaran, ya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Saya mau menguraikan sedikit dosa yang paling banyak di dalam agama. Ya. Saya mulai dari si Kain sama si Habil. Ya. Itu yang ada ya, si Kain ini dengki sama si Habil ya, benci atau mukanya muram dikatakan di dalam Alkitab ya. Karena persembahan si Habil diterima, persembahan si Kain tidak, akhirnya dia membunuh si Habil. Jadi kalau kita belajar dari sejarah, ya memang hal itulah yang terjadi ya. Ya, karena kedengkian hati orang-orang yang beragama ini, sehingga mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Dan itulah sejarah yang sudah kita lihat mulai dari si Habil sama si Kain. Baik, ayat 11. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Kenapa keluar kata menghasut? Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Kenapa keluar kata imam-imam ini menghasut orang banyak? Jawabnya gampang ya, karena sudah menjadi kebiasaan. Ya, akan permintaan orang banyak akan dikabulkan. Ya, makanya dia imam-imam ini supaya mereka menang, ya dihasutnya lah orang banyak. Iya, ini ketetapan ataupun peraturan dalam hari raya Paskah. Ya. Nah, tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak. Jadi imam-imam ini ada dua bagian di sini. Satu dengki, satu menghasut orang banyak. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta ya supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Untuk menggenapi kebiasaan yang sudah mereka tahu. Betul, bagus ya? Ya, bagusnya imam-imam kerjanya menghasut supaya mereka menang dan meminta Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Ayat 12. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, kepada yang beragama ini. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Rupanya Pilatus mendengar dari mereka bahwa Yesus itu adalah raja orang Yahudi. Makanya dipakainya kalimat kembali. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi katanya, salibkanlah dia. Itu permintaan orang banyak, maka Yesus disalibkan, Barabaslah jadinya yang dibebaskan.
Itulah renungan kita. 14. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Tambah heran Pilatus melihat orang-orang yang beragama tadi, kok dimintanya orang yang benar disalibkan dan orang salah dibebaskan. Mari kita renungkan dalam cerita ini. Mereka ini meminta orang benar yang disalibkan, tetapi orang jahat yang dibebaskan. Makanya heran Pilatus. Maka si penulis katakan, lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Apa jawab mereka? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Menang kan? Menang karena sudah punya ketetapan tadi, suara rakyat yang terbanyak untuk melakukan kebiasaan itu. Yesus diminta mereka disalibkan, Barabaslah yang dilepaskan. Karena Paskah artinya kan kelepasan dari murka Allah ya. Jangan kita lupa ya, itu dulu. Kan benar ya, Paskah artinya Passover ya. Allah melewati murka ya. Semua yang punya tanda di Mesir, kalau ditaruhnya darah anak domba Allah, makanya dia tidak kena hukuman. Paskah, Passover, Allah lewat. Tidak menghukum malaikat-malaikat pembunuh tidak masuk ke rumah orang itu. Kan begitu ya. Maka mereka berteriak lagi katanya, salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Sudah ya? Jadi jelas permintaan mereka dikabulkanlah, karena memang itu sudah ketetapan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, sekarang dari Pilatus sendiri sudah senang menenangkan hati orang banyak itu. Betul ya? Ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Jawab Anda mungkin, siapa Pilatus di sini? Ingin memuaskan hati orang banyak itu supaya senang dipuji orang lah Pilatus ini, orang-orang agama Yahudi tadi. Ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kalau Yohanes 1 sudah sering kita baca, tapi saya baca sekali lagi. Barabas dilepaskan karena dia orang yang bersalah. Kesalahannya ada pemberontakan, tadi ada pembunuhannya. Itulah sebabnya makanya dia dipenjarakan. Dari Paskah kita sudah mengerti semua, Passover, Allah melewati rumah-rumah orang Mesir. Makanya di sini Barabas dilewati. Yang tadinya dia harus sudah kena hukuman, sekarang dilewati Allah lah dia. Nah, akhirnya hukumannya diberikan kepada Pilatus. Karena tadi pun Yesaya 53 sudah bernubuatkan bahwa dia seperti domba kelu dan tidak membuka mulutnya. Di sini orang banyak meminta akan Yesus yang disalibkan, Barabas yang dilepaskan. Yohanes mengungkapkan itu. Yohanes 1 saya rasa, Yohanes pasal 1 diungkapkannya itu ya. Yohanes 1 diungkapkan. Ya, itu diungkapkan dalam Alkitab kita, Yohanes 1 ya. Yohanes 1 itu dikatakannya di situ ayat 29 ya.
Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi ini pun sedang digenapi oleh Yesus. Dialah anak domba Allah yang sedang disalibkan oleh Pilatus oleh karena permintaan orang banyak. Iya, jadi kenapa Yesus disalibkan? Kenapa Yesus berdiam diri? Karena dia sedang menggenapi nubuatan tentang dirinya sendiri. Saya baca lagi ayat 36. Yohanes 1 tadi 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Ya. Kita jangan lupa ya, ini cerita Paskah ya. Jadi Paskah itu harus ada yang dilepaskan, tapi harus ada yang menderita. Harus ada yang menggantikannya. Ya, jadi nanti kalau ditanya orang kita, kenapa Yesus di sini disalibkan, kok Barabas dilepaskan? Karena ini punya cerita Hari Raya Paskah di Mesir dan sampai sekarang ini dilakukan. Baru saya baca lagi mengenai Paulus. Paulus juga mengungkapkan itu, saya kira 1 Korintus pasal 5 ya. 1 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Saya baca 1 Korintus 5 ayat 7. Dikatakannya 1 Korintus 5 ayat 7 itu, "Buanglah ragi yang lama itu." Ini kebiasaan orang Yahudi dalam hari raya, itu semua ragi harus dibuang. "Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi." Kenapa? Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Apakah Pilatus mengerti apa yang sedang dia kerjakan? Tidak diungkapkan di sini. Yang diungkapkan oleh Paulus bahwa sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ya, jadi bisa dalam pembacaan kita ini kita tutup umpamanya ayat 15 tadi. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Sesuai dengan permintaan orang banyak, kebiasaan pada hari raya Paskah. Baru disambungnya kalimat berikutnya, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kenapa Yesus disalibkan? Pertama, karena memang dia tidak menjawab, karena dia adalah anak domba kelu yang sedang diguntingi bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Itu dalam ayat 5 tadi. Baru Yohanes Pembaptis waktu melihat Yesus datang, dia mengungkapkan, "Inilah anak domba Paskah kita." Paulus juga mengingatkan hari raya Paskah semua ragi harus dibuang. Dan anak domba Paskah kita itulah Kristus sendiri. Maka di sini dikatakannya, tetapi Yesus disesah lalu diserahkannya untuk disalibkan. Siapa yang dihukum? Siapa yang dibebaskan? Ya, ini sampai di sini pembacaan Alkitab kita dulu ya. Ya, jadi saya akan ringkaskan pembacaan Alkitab kita dari ayat 15 menceritakan Pilatus ingin menenangkan hati orang banyak, dia membebaskan Barabas dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Oh, boleh juga kalau begitu, ya Barabas ini beruntung pada hari raya Paskah, Yesus yang menggantikan hukuman bagi dia. Jadi Barabas tidak dimurkai Allah lagi, karena Paskah kan Allah memurkai ya di Mesir ya. Nah, maka Barnabas tidak dimurkai Allah lagi. Barabas ya, tetapi yang
menggantikan dia dimurkai, itulah Yesus sendiri. Nanti waktu kita melanjutkan ayat berikutnya, kita bisa melihat bagaimana Allah memurkai Yesus sehingga Barabas bisa dilepaskan. Oke, ayat 14 apa yang kita tahu? Saya naik ya. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Jadi Pilatus heran. Tidak ada kesalahannya. Maka Yesus tidak bersalah. Maka bisa dia mengampuni orang yang bersalah karena tidak ada salahnya. Heran dia. Ya, maka mereka berteriak lagi katanya, salibkanlah dia. Dialah yang akhirnya berikutnya. 12. Pilatus lagi-lagi menjawab kepada mereka, jika begitu apakah yang harus aku perbuat dengan orang-orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Jadi Pilatus heran, kenapa orang ini meminta orang benar? Mereka katakan bahwa Yesus ini raja orang Yahudi, sekarang mereka Yesus ini disalibkan. Nah, jadi kalau inilah yang kita baca, Anda boleh mungkin menambahkannya apa yang Anda bisa menjadi berkat ya. Menjadi berkat pasti bisa kita lihat ya, karakter orang beragama tadi di sini dengki. Jadi kalau ada dengki dalam hati kita sebagai orang yang mengikut Yesus, ya itu berarti kita ada dalam cerita ini. Gitu ya. Tapi kalau kita juga ada seperti Barabas ya, ya kita orang berdosa ya, itu juga ada dalam cerita ini. Kalau Yesus yang menggantikan kita, maka kita bisa lepas daripada hukuman murka Allah itu. Makanya dikatakan tadi, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kalau Anda Barabas, ya datanglah kepada Yesus di dalam hari raya Paskah supaya Anda bisa digantikan oleh Yesus dan Anda tidak lagi mengalami hukuman itu. Besok, kalau ya bukan besok ya, hari-hari mendatang, kalau masih ada hari berikutnya, kita akan selesaikan pembacaan Markus 15 ini. Dengan seluruhnya tema, Yesus datang untuk melayani. Jadi dalam hal ini, Barabaslah yang dilayani. Yesuslah yang memikul semua dosa-dosanya Barabas itu. Yesus itu adalah anak domba Allah kita yang telah disembelih, itulah Kristus, di mana dosa kita dapat diampuni. Kenapa dia tidak menjawab Pilatus? Ya, karena dia seperti anak domba yang sedang diguntingi bulunya, tidak membuka mulutnya supaya genap mengenai tentang Yesus waktu dia disalibkan. Mari kita berdoa. Bagian yang bisa kami mengerti, kami mengucap syukur. Engkaulah Allah kami yang mengajari kami. Mampukan kami membaca kitab suci ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus, kalau ada kedengkian, ada kebencian di antara kami, karena inilah yang dituliskan dalam penyalipan Yesus, dosa orang-orang beragama pada waktu itu. Dan itulah sebabnya Yesus dibawa mereka ke Pilatus dan disalibkan. Maka Yesus telah mati untuk dosa kedengkian kami itu, supaya dosa kami dapat diampuni. Terima kasih Tuhan, kami datang mengucap syukur ke hadapan-Mu. Engkaulah yang menjelaskannya kepada kami lebih dalam, bagaimana Barabas bisa lepas. Dan Yesus telah menggantikan hukuman itu. Dan dia diselamatkan, dan Yesus yang disalibkan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Juru Selamat kami. Amin.